Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan nge-review dua mobil diecast ya guys, yang sama-sama dari merek Mojoret ya guys. Jadi ini satunya Chevrolet Camaro, satunya Toyota Corolla Altis. Nah, untuk dua mobil ini sebenarnya udah nggak standar, alias ini sudah pernah aku custom ya guys, tapi yang paling banyak customnya ini ya guys, karena memang mobil sport. Kalau ini cuman kemarin nambah knalpot aja gitu ya, tambah keren aja gitu guys biar ini. Nah, langsung kita review aja. Pertama-tama kayaknya Corolla dulu deh. Jadi untuk Corolla ini depannya kayak gini ya guys. Dia kalau Corolla sekarang ada yang baru lagi, dia keluar terus yang baru ya guys. Ini yang kalau nggak salah tahun berapa ini, pokoknya ini tahun 2018 2017an lah guys, yang agak lama dikit, tapi sebenarnya nggak terlalu kuno banget untuk penampilannya. Jadi ini kelasnya adalah mobil sedan. Ini depannya gini ya guys. Untuk Mojoret, kalian tahu sendiri pasti Mojoret itu kebanyakan diecast-diecastnya lampunya pasti Mika ya guys, lampunya pasti Mika. Terus ada beberapa yang nggak Mika sih sebenarnya, tapi untuk lampunya lumayan sih, dia udah kayak Mini GT, dia udah pakai Mika-Mikaan. Mika juga ada beberapa yang pakai Mika, tapi jarang banget sih gitu. Ada lampu-lampu belakang kayak Ferrari Stradaleco ini, belakang meskipun depannya nggak Mika tapi belakangnya Mika ya guys bahannya. Jadi gitu. Dan untuk ringnya dia kayak gini, ada logo Toyota. Bentar, nah dia gitu, ada logo Toyotanya lah gitu ya guys. Terus ada spionnya juga pasti, ada plat nomornya, ada lampu belakang juga. Dan ini kemarin sempat lecet gitu, aku perbaiki. Oke. Jadi tapi gak masalah sih, gak apa-apa, itu cuma bagian belakang doang karena memang ini bekas customan. Tapi ini sebenarnya bukan karena bekas dulu di custom, memang lecet aja gitu. Nah ini untuk knalpotnya gini ya guys. Masih ngebul. Nah inilah kurang lebih kayak gini knalpotnya. Nah gitu ya guys, keren sih, dia kayak tambah sangar gitu. Lubangnya gede juga, jadi ini sebenarnya buat, kalau Toyota Corolla Altis itu sebenarnya gak pernah sih pakai knalpotan, tapi kan ada beberapa juga yang dikasih knalpot. Tapi aku yang customernya paling dahar tuh ini sih. Ini karena udah lama banget diecastnya, yang Camaro ini ya guys, dia di bagian sininya udah menghilang sedikit ya guys warnanya. Tapi apa, karena Camaro itu sejatinya dia adalah mobil yang pernah dipakai di film Transformers dan sampai sekarang juga masih dipakai ya guys. Dan memang harus ada kesan-kesan battle damage-nya, meskipun ini Camaro-nya bukan Camaro yang motif Bumblebee yang warna kuning ada warna hitamnya stripnya gitu ya guys. Tapi yang namanya Camaro dia pasti harus ada battle damage-nya gitu. Jadi kayak apa, kayak bekas balapan itu, bekas apa ya, lecet-lecet gitu. Jadi gak apa-apa sih untuk Camaro, khusus Camaro itu gak apa-apa kalau ada kayak lecet-lecetnya, itu malah sedikit agak keren ya guys, lebih keren ya guys. Jadi kayak ada ya gitu, bekas bertarung gitu, bekas balapan gitu ya, kayak gini. Dan untuk kacanya ini yang aku custom di sini adalah ini bagian sini sudah aku lapisi dengan warna hitam, belakangnya gini. Knalpotnya dua ya guys, gini ya, knalpotnya dua. Sini untuk bannya ini pas banget sih, warna hitam-hitam gitu. Terus depan ini sebenarnya memang harusnya warna hitam sih guys, ring-ringnya ini, tapi majority dia lupa ngasih warna. Tapi memang kadang ada beberapa pabrikan yang sengaja melupakan detail itu ya guys. Jadi nggak apa-apa, ini aku tambahin sendiri warna hitamnya.
Ini kan lampu ya, kiri kanan lampu, tengahnya itu kan ada logo Chevrolet dan ada kayak ring-ringnya gitu. Itu memang harusnya warna hitam kalau aslinya guys. Ini udah aku hitemin dengan sangat-sangat rapi. Tetap ada spionnya juga, untuk pintu udah jelas bisa dibuka, dan aku tambahin kaca pintunya guys. Jadi sebenarnya ini kalau yang punya aku ini kaca pintunya itu harusnya kebuka ya guys, kayak apa ya, intinya kayak kaca pintunya itu harusnya nggak ada kacanya, jadi pintu yang depan sini itu bolong kelihatan dalamnya. Tapi aku kemarin ya iseng gitu, cuman ya nyoba-nyoba lah nambahin kacanya, dan ternyata ya keren juga sih. Tapi motong kacanya ini buat dipasang ke sini sih susah juga. Aku pakai bahan akrilik ya guys, terus aku cat aku lapisi juga dengan warna hitam juga. Lumayan susah sih untuk masangnya, untuk nentuin ukurannya, kan ini kacanya tipis banget bagian sini, jadi harus dipotong terus nanti dipasang. Kalau misalnya kurang sesuai dipotong lagi gitu ya guys. Tapi keren sih. Dan yang kapan itu aku sempat mau ngelepas kacanya dan ternyata kuat banget ya. Aku masangnya kuat banget, tapi nggak apa-apa sih. Kacanya ini keren guys. Kacanya ini keren. Dia maksudnya itu ya sangat lah gitu. Dia berkombinasi dengan mobilnya yang warnanya memang ada hitam-hitamnya gini. Jadi hitam silver terus ada oranye-oranye gitu, keren ya guys. Terus logo Chevroletnya juga, kok logo Chevrolet pasti dia itu anu ya guys, warnanya emas gitu ya guys. Kalau nggak emas ya agak ke krim-kriman gitu. Emang gitu ya guys, Chevrolet logonya kayak gitu, keren sih. Nah ini kalau kita buka ya guys, nah gitu. Rapi sih guys sebenarnya guys, keren. Untuk bagian dalamnya coba aku spill ya guys, ini masih agak ngeblur dikit ya, pokoknya gitu ya guys. Ya untuk pintunya jadi kayak lebih detail gitu, tapi keren sih. Coba kita tutup lagi. Nah sudah terbuka sebelahnya, sama sih dia kayak gini. Dan ketebalannya itu untuk kaca pintu yang kanan kiri sama ya guys, memang harus sama. Tuh dalamnya bagus banget ya guys. Jadi Chevrolet Camaro ini sebenarnya mobilnya bukan tipe mobil yang bentuknya tuh pipih gitu kayak Ferrari. Ini kan pipih ya guys ya, Ferrari, Lamborghini itu kan modelnya kayak gepeng gitu, kayak rendah gitu ya guys, cepel gitu. Kalau Camaro tuh dia sebenarnya nggak tahu cepel dan terkesan gagah sebenarnya, kayak ada sedikit aura offroadnya gitu ya guys. Tapi kalau ini memang auranya sport semua untuk Ferrari dan Lamborghini. Tapi ini meskipun dia gak cepel, bagian badannya kan bentuknya tebal gini ya guys, kayak mesin itu gak gepeng gini ya guys, depannya apanya gitu gak terlalu banyak lekukan, dia lebih tinggi gitu kayak kekal gitu ya guys. Tapi dia untuk bagian ininya kacanya tipis-tipis banget guys. Untuk bagian kacanya, jadi misalnya kita gini naik gitu kan, nah ini pandangannya kacanya tipis gini. Kalau mau mobil yang lain kan kayak Ferrari ini kan luas-luas guys, kacanya itu lebar-lebar gitu. Ini juga lebar. Supra itu juga lebar ya guys. Aku punya Supra, udah tak videoin ya, pasti kalian udah lihat. Dan ini juga luas ini, meskipun nggak ada ini, nanti aku video di waktu selanjutnya guys. Ini juga luas ini. Tapi memang Camaro itu dia untuk bagian kacanya rada sedikit ya guys, jadi kayak space nya tuh sedikit lah, rada sempit kacanya tuh, jadi kecil gitu, nggak terlalu yang lebar-lebar gitu kacanya guys, luas-luas gitu enggak. Tapi keren sih. Dan yang namanya Mojorete, nggak Mojorete doang sih, ini ada suspensinya guys. Nah, ini ada suspensinya. Nah gitu.
juga ada suspensinya, tapi ini udah agak sedikit keras. Tomica juga ada suspensinya, ada beberapa Tomica yang ada dan memiliki suspensi, tapi ada beberapa yang enggak, yang ya cuma sekedar ban aja gitu lah, tanjepin. Tapi kalau yang untuk yang Ferrari ini aku heran ya guys, aku punya dua Tomica yang mobil sport ya guys, Ferrari SF90 dari yang di depan ini sama yang ini ya guys. Di situ ada yang warna hijau itu anu ya guys, yang hijau itu di tengah itu adalah Lamborghini Huracan STO. Padahal sebenarnya kok dari segi ceper sama-sama ceper si dua mobil itu, tapi aku bingung kan, ini yang ini suspensinya masih ada, tapi kalau yang itu nggak ada suspensinya guys, jadi bannya itu keras gitu loh. Kalau ini masih ada suspensinya dan ada kayak karbonan gitu ya, meskipun dia nggak ada wing yang besar banget, yang lebar banget kayak STO, tapi dia menurutku malah sedikit lebih keren sih, memang lebih elegan gitu, lebih punya lekukannya dan bentuk bodinya itu benar-benar proporsional banget. Coba kita ambil ya. Nah ini kan, nah, lampunya Mika ya guys, pasti kok tau Mika, lampunya Mika, terus dia ada kayak CPU-nya gitu. Keren banget sih guys, untuk sadarnya depannya keren banget kayak gini dia. Dan Ferrari SF90 dari ini aku lebih suka ini sih guys daripada yang STO itu, yang Huracan STO, karena kalau yang SF90 dari ini ya selain proporsional banget dan juga dia itu sangat ya guys, dan juga ini yang paling penting itu dia ada kayak serat-serat karbonnya gitu, ada sentuhan-sentuhan karbonnya kayak yang lubang yang ini ya guys, yang kecil itu, lubang kecil itu, terus habis itu ini besi-besi bempel bawahnya. Bempel bawah ini kalau aslinya juga dia karbon gitu ya guys, bempelnya ini. Karbon juga aslinya. Ini yang paling kelihatan karbonnya itu ini ya guys. Dia kayak mengkilat tapi agak-agak gelap gitu. Jadi benar-benar kayak karbon. Ini belakangnya juga kayak karbon banget ya guys. Bagian grillnya yang besar-besar itu. Dan Ferrari dan Lamborghini itu, atau mobil-mobil balap yang zaman sekarang itu yang baru-baru ya, itu rata-rata nggak tahu ya, knalpotnya itu pasti di bagian tengah sini, bagian sininya lah guys, di tengah sini ya, di bodinya ini tempel. Kok biasanya mobil kan rata-rata di knalpotnya di bawah bodinya gini ya guys, di bagian base nya gini, tapi kok Ferrari itu dan Lamborghini itu dia di tengah-tengah sini. Tapi itu unik sih, dan knalpotnya juga bentuknya beda sendiri. Dia pasti knalpotnya dua gitu ya guys, atau ada sih sebenarnya mobil-mobil yang knalpotnya juga di atas, yang juga di tengah gini kayak Ferrari ya guys. Selain Ferrari dan Lamborghini, yaitu Koenigsegg. Koenigsegg itu dia sempat ada sejarahnya sih guys. Aku sempat dengar tuh di ya beberapa informasi gitu ya guys, di beberapa video yang aku temuin itu, Koenigsegg itu kenapa dia lambang perusahaannya hantu ya guys. Jadi itu dia dulu itu dia sempat bengkelnya itu atau pabrik tempat pembuatan mobilnya itu sempat kebakaran, dan jadi Koenigsegg ini dia bingung, dia mau bikin dan memproduksi mobil-mobil yang dipesan oleh orang-orang atau target dari perusahaan, dari dia mau bikin di mana gitu loh guys, karena dia nggak punya tempat karena pabriknya kan kebakar gitu. Kalau nggak salah sih kebakar sih aku dengernya. Nah terus akhirnya ada apa ya, maskapai penerbangan pesawat tempur ya guys, maskapai pesawat tempur gitu, itu logonya hantu gitu, dan mereka meminjamkan apa ya istilahnya itu, dia meminjamkan hanggarnya. Jadi hanggarnya pesawat tempur itu akhirnya oleh mereka dipinjamkan ke Koenigsegg untuk dijadikan pabrik, dan makanya Koenigsegg sebagai bentuk penghargaan. Jadi sebenarnya Koenigsegg itu dulu lambangnya nggak hantu gitu ya guys, jadi karena dia semenjak ditolong itu, jadi dia sebagai bentuk penghargaan dia merubah logo mobilnya sesuai dengan perusahaan atau maskapai penerbangan yang meminjamkan hanggarnya pada saat itu ya guys. Oke, mungkin untuk review kali ini sampai sini saja, dan bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Dadah.